Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Surya Anugrah SEMAK selaku dosen pengampu di mata kuliah Analisis Data Multivariat, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faiz Nugraha dengan NIM 1706622128. Lalu ada rekan saya. Muhammad Abdurrahman dengan NIM 1706622078. Elvina Widya Ani dari Munte dengan NIM 17066622082. Saya Marsyanda Ulia dengan NIM 170662247. Baik. Dalam video kali ini kami dari kelompok satu akan membahas tentang cara melakukan analisis korelasi dan analisis regresi menggunakan aplikasi eViews. Di mana analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, di mana kita bisa menggunakan korelasi bivariat untuk dua variabel, korelasi multivariat untuk lebih dari dua variabel, dan korelasi parsial untuk hubungan yang lebih spesifik. Akan tetapi aplikasi eViews untuk saat ini hanya bisa mendukung untuk melakukan analisis korelasi bivariat. Selain itu, kita juga akan membahas cara melakukan analisis regresi yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel serta memodelkan hubungan antar variabel secara lebih mendalam. Baik, mungkin untuk penjelasan langkah-langkah untuk analisis korelasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu analisis korelasi. Nah, kita untuk dapat melihat korelasi antara dua variabel terlebih dahulu, kita dapat membuat scatter untuk mengetahui arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Dengan cara kita klik quick, kemudian klik graph, kita pilih X1 ROA dan Y return saham. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih scatter. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan hubungan antara variabel yaitu X1 ROA dan Y return saham. Nah, selanjutnya untuk melihat besarnya koefisien korelasi, eh, yang pertama kita klik quick, kemudian grup statistik. Setelah itu kita memilih correlation. Nah, kita masukin variabel X1 ROA dan Y return saham. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapat menemukan hasil dari koefisien korelasi. Nah, kemudian untuk memudahkan kita untuk mengcopy hasil koefisien korelasi, kita klik freeze, klik freeze. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengcopy ke dalam laporan penelitian kita nanti. Oke, mungkin untuk interpretasi dari hasil analisis korelasi, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi memiliki tanda positif sebesar 0,363810 di tabel X ROA sama Y return asset. Kemudian hal ini mengidentifikasi adanya hubungan inverse atau hubungan yang searah antara variabel. Dengan kata lain, ketika ROA ini meningkat, maka tingkat return saham juga meningkat. Begitupun sebaliknya, di mana ROA itu menurun, maka tingkat return saham itu menurun juga. Nah, korelasi positif ini menggambarkan bahwa perkembangan bahwa ROA dan return saham ini dapat berkontribusi dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada mengenai analisis regresi. Nah, analisis regresi ini digunakan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel. Nah, untuk memahami tentang analisis regresi ini, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita bisa klik, lalu pilih Estimate Equation. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukin variabel-variabel yang ada, yaitu urutannya dari mulai Y, C, X1, X2, X3. Dimulai dari Y dulu, Y return saham, terus spasi, lanjut C, spasi, lanjut X1,
spasi lanjut X2, spasi yang terakhir yaitu X3. Nah, untuk metode yang digunakan itu udah betul, yaitu LS, least square. Nah, terus setelahnya bisa langsung klik OK aja. Nah, dari sini itu kelihatan hasilnya dari estimasi sebagai berikut. Nah, untuk data-data yang ada di sini, itu yang R square itu adalah koefisien determinasi. Terus untuk F statistik dan prop F statistik, statistik yaitu itu pengujian serentak atau simultannya. Dan untuk tes statistik dan probabilitasnya yaitu untuk pengujian parsialnya. Nah, untuk yang pertama yaitu mungkin dari model regresi yang diperoleh. Nah, untuk model regresi itu kan umumnya bentuknya ada Y sama dengan C ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, berarti kalau dari data ini diketahui bahwa model regresinya yaitu ada minus 2,455 ditambah 0,075 dari X1 ditambah 0,043 dari X2 ditambah 0,110 dari X3. Di mana untuk Y itu merupakan prediksi dari model yang dibentuk yaitu dari variabel return saham, dan untuk X1-nya itu ROA, X2-nya arus kas, dan X3-nya itu size. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita menguji signifikansi dari variabel secara serentak atau simultan. Nah, itu bisa kita lihat dari nilai F statistik dan probabilitas F statistik. Lebih tepatnya lebih ke probabilitas F statistik. Di mana apabila nilai yang tertera itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah signifikan. Nah, berhubung dari tabel ini tuh diketahui bahwa nilainya 0,006, yang mana ini tuh kurang dari 0,05, maka diketahui bahwa model regresi yang terbentuk yaitu signifikan. Nah, adapun untuk uji signifikansi secara parsialnya, itu bisa dilihat dari tabel data yang tes statistik dan probabilitas. Nah, di mana di sini kan itu tertera untuk yang dari X1, itu kan kelihatan ya kalau semisal data yang tertera itu tes statistik kan 3,032 dan probabilitasnya itu 0,0037. Nah, di sini kita bisa fokus ke bagian probabilitasnya. Nah, di sini karena nilai probabilitasnya itu 0,0037 yang mana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Adapun untuk yang X2 dikarenakan nilai probabilitasnya itu 0,335 yang mana lebih besar dari 0,05, dan juga untuk yang X3 pun sama 0,10 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel X2 dan X3 ini itu berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mungkin dari analisis koefisiensi determinan, berdasarkan hasil estimasi parameter regresi bisa dilihat di nominal nilai R square itu sebesar 0,196890. Itu menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama hanya mampu mempengaruhi sebesar 19,6% dari variansi yang terjadi pada variabel Y. Dengan kata lain, kontribusi ketiga variabel independen tersebut terhadap perubahan variabel dependen itu relatif kecil. Nah, sisanya yaitu sebesar 80,4%, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari model yang tidak dimasukkan dalam analisis. Nah, hal ini mengidentifikasi bahwa model yang digunakan mungkin belum sepenuhnya komprehensif dan memerlukan penambahan variabel lain untuk meningkatkan kemampuan prediktifnya. Selanjutnya mungkin untuk interpretasi dari analisis model, di mana sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk model regresi yang diperoleh, ini memiliki bentuk di mana Y duga sama dengan koefisien C, kemudian koefisien X1 ditambah X2 ditambah X3. Di mana model ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, itu X1, X2, X3, terhadap variabel dependen, yaitu return saham. Di mana untuk setiap kenaikan satu satuan pada ROA akan meningkatkan return saham sebesar 0,075565 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Dan kemudian untuk setiap kenaikan satu satuan pada arus kas akan meningkatkan return saham sebesar 0,043017 dengan asumsi bahwa variabel lainnya juga tidak berubah. Dan yang terakhir, untuk setiap kenaikan satu satuan dari ukuran perusahaan akan meningkatkan return saham sebesar 0,110431 dengan asumsi variabel ROA dan arus kas itu tetap konstan. Di mana model ini menunjukkan bagaimana perubahan masing-masing variabel independen dapat mempengaruhi return saham dengan catatan faktor-faktor lainnya tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus.
Eh, Mungkin sekian untuk interpretasi dari analisis, korelasi, dan refleksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok satu sampaikan mengenai penjelasan analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi eViews. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.